mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far bahwa menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan ini merupakan perkembangan peradaban dalam ilmu pengetahuan pada masa ini, salah satunya karena didorong oleh adanya gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur. Para penguasa Abbasiyah menugaskan para ilmuwan untuk ke daerah Bizantium guna mencari naskah Yunani dan berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan. Selanjutnya gerakan didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan cara memberi imbalan dan hasil penerjemahan. Hal ini dilakukan karena keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Harun ar-Rasyid. Lembaga ini bernama Khizanah al-Hikmah Hasanah, kebijaksanaan. Namun sejak 815 Masehi Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini. Sejarah pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya zaman kemasan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada saat itu Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samarra, Anhar, Bukhara, dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum di Abbasiyah. Ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebagai sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh filsafat diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi. Ini terjadi di masa Abbasiyah. Kedokteran, tokoh-tokoh dan farmasi. Tokoh-tokoh di bidang kedokteran dan farmasi. Ar-Razi, karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tabib. Ali bin Shal, karyanya yang terkenal berjudul Firdaus al-Hikmah, Surga Hikmah. Matematika, tokoh di bidang matematika diantaranya Al-Khwarizmi. Siapa yang tak tahu pengarang kitab Al-Jabar. Lalu ada Al-Furqan, insinyur arsitek di bidang kota Baghdad yang menjadi tolak ukur. Lalu Banu Nusa, ahli ukur kimia. Tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Ini merupakan tokoh yang terkenalnya. Tokoh-tokoh astronomi terdapat juga pada masa Abbasiyah, diantaranya Al-Fajari, pencipta astrobal, alat pengukur tinggi jarak bintang. Al-Batani, Al-Biruni, penyusun rumus geometri, aritmatika, astronomi, dan sebagainya. Al-Faghani memiliki karya berjudul Al-Mudil ila Inhash al-Fi'ak. Teologi 1. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Masturidi, Wasil ibnu Atha, Ahmad ibnu Ja'far at-Tabari. Itu merupakan teologi. Untuk ahli bahasa dan sastra diantaranya Abdul Hamid At-Talib, Ibnu Abdi Robib, Al-Jauhid, sastrawan, penyair berbakat, pelopor seni, pengarang surat. Untuk selanjutnya, visit perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu yang berkembang diantara lain seperti 1. Hadis, 2. Tafsir, 3. Fikih. Itu mengalami perkembangan yang besar di Abbasiyah karena merupakan masa yang panjang dan yang lama dibandingkan Umayyah. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis
yang mansyur pada masa Abbasiyah, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dengan masing-masing sahih dan sunnah. Hadis. Dari semua itu, kuantifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis, dengan 7.397 diantaranya juga dianggap otentik adalah milik Imam Muslim, sehingga dua ini mendapatkan julukan. Tafsir. Perkembangan tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami kemasan pelopor. Tafsir adalah Abdullah Ibn Abbas dan Ibnu Mas'ud, sedangkan para ahli tafsir yang terkenal di kalangan tabi'in adalah Imam Sufyan bin Uyainah, Waqi al-Jarrah, Syuban al-Hajjaj, Zaid bin Harun, At-Tabrani. Jika di antara beberapa mufassir ahli tafsir tersebut, At-Tabari dianggap ahli tafsir terkemuka atau bari yang berpengaruh. Salah satu karyanya Tafsir At-Tabari dan digunakan hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat periode keempat dan kelima. Pada masa ini muncul 4 imam mazhab: Imam Hanafi, Abu Hanifah, Nu'man bin Syabit, Imam Malik, Abu Abdullah bin Malik, dan kedua lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Created by Ita dan Backsound